الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام الذي فرض علينا الصلاة والصيام، ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak orang yang sehat tidak sempat dan banyak orang yang sempat tidak sehat. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Sabda Nabi, dua nikmat ini sering diabaikan oleh manusia, sehingga mereka jarang bersyukur kalau hari ini masih hidup. Sehingga mereka jarang bersyukur kalau hari ini masih sehat. Padahal kalau mereka lewat rumah sakit, betapa banyak teman-temannya yang kemarin sehat, hari ini mereka sakit tak sanggup untuk hadir ke tempat Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di mahsyar kelak nanti. Jemaah yang dirahmati Allah, para kami yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dimanapun berada, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Salah satu periode yang penting kita bicarakan adalah keistimewaan masa Madaniyah, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Memang secara spesial Madinah ini kalau kita terjemahkan adalah kota yang berperadaban, masyarakat madani, masyarakat yang saling menghormati, masyarakat yang saling menghargai, masyarakat yang pluralisme dalam berbagai suku bangsa dan agama. Itulah masyarakat Madinah. Namun jemaah rahmatullah, apa keistimewaan masyarakat Madinah dan ayat-ayat yang turun setelah beliau hijrah ke kota Madinah? Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tarikh tasyri' karangan Manna Al-Qattan disebut yang pertama adalah bayanul ibadat, penjelasan tentang bagaimana orang beribadah kepada Allah, ibadah mahdah kepadanya. Kalau fondasinya ada di Mekah, maka inilah yang dibangun di atas fondasi ibadah dan hubungan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang rahmatullah bayanul muamalat, hubungan interaksi antara umat manusia. Karena orang yang paling baik, orang yang baik hubungannya dengan Allah sebaik hubungannya sesama manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka itulah sebabnya jemaah dirahmati Allah, seakan-akan orang-orang Madinah ini bentuk hadis Nabi yang diterapkan. Imam Malik radhiyallahu anhu ketika beliau merujuk pada salah satu sumber hukum, maka salah satu sumber hukum adalah amal ahlil Madinah, perbuatan orang Madinah. Itulah hadis yang diterapkan, yang nampak dalam kehidupan. Maka
akhlak perilaku orang Madinah tentu berbeda dengan masyarakat lainnya. Kemudian jemaah dirahmati Allah, bayanul hudud, ada hukuman kepada orang yang melanggar. Karena hamba Allah, an-nafsu ma'ilatun ila rahah. Jiwa ini cenderung dia berleha-leha, cenderung untuk berbuat kekeliruan, cenderung untuk berbuat kesalahan. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin. Jadi fitrah manusia ini apa? Senang berkeluh kesah. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak baik, dia berkeluh kesah. Tapi ketika dia bahagia, banyak hartanya, maka dia cenderung menjadi orang yang bakhil. Kecenderungan itu kemudian dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang memiliki dua aspek yang beda dengan makhluk yang lain. Ada aspek malaikatnya dan ada aspek syaitaniatnya. Aspek malaikatnya orang yang hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aspek syaitaniatnya karena godaan-godaan yang tak pernah berhenti. Maka hebatnya manusia karena mampu mengalahkan syaitan dan nafsunya, sehingga dia seakan-akan malaikat di tengah kehidupan masyarakat. Tapi kalau malaikatnya terkalahkan, muncullah aspek syaitaniatnya. Maka tidak segan dia memusuhi orang lain, membunuh orang lain. Kenapa? Karena malaikatnya kalah, syaitaniahnya muncul. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah keunikan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi manusia ini makhluk yang unik. Dalam waktu bersamaan dia bisa menangis dan bisa ketawa. Maka itulah yang disimbolkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sedang ketawa, kemudian tak lama kemudian beliau menangis. Orang yang melihat beliau itu merasa heran, kenapa Umar setelah ketawa kok menangis? Ketawa karena beliau mengatakan, dulu saya pernah ada persembahan kepada Tuhan, lalu saya makan makanan itu. Jadi beliau ingat memori itu, lalu beliau merasa sesuatu yang membuat beliau tertawa. Tapi ketika beliau teringat betapa beliau bawa anaknya yang masih kecil, lalu dengan anak yang lembut itu beliau bawa ke padang pasir dan beliau gali lubang. Ditanya sama anaknya, ayahanda, untuk apa lubang ini? Beliau bentak anaknya itu, lalu beliau masukkan dalam lubang. Jamaah yang dirahmati Allah, menangis anak memanggil ayahnya. Semakin lama semakin redup, suara tak terdengar. Apa salah anak? Harusnya beliau menanam anak itu hidup-hidup. Tetesan air mata ini membuat Umar tak sanggup menahan kesedihan kepergian anak yang tidak ada dosanya. Jadi ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keunikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetesan air mata simbol kebahagiaan. Karena orang kalau sudah bahagia tidak lagi dengan tertawa, tapi bahagia yang paling puncak adalah tetesan air mata. Jadi inilah beda dunia dengan akhirat. Dunia ini kalau sudah sangat bahagia, orang menangis, bukan ketawa. Jadi kalau ketawa itu belum sampai ke puncak kebahagiaan. Fal yadhaku qalilan wal yabku katsira. Hendaklah mereka sedikit ketawa dan perbanyaklah mereka untuk menangis. Hamba Allah yang dimuliakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada bayanul mawaris. Jadi ayat-ayat Madaniyah menjelaskan tentang hal ihwal kewarisan. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak
Allah telah perintahkan kepada kalian bahwa satu anak laki-laki 2 bandingan untuk anak perempuan. Allah berikan penjelasan 2 halaman. Kenapa demikian? Karena manusia cenderung berlomba-lomba dalam harta. Harta menjadi awal permusuhan dalam keluarga. Betapa banyak orang yang baik-baik awalnya bermusuh pada akhirnya. Persoalan hanyalah karena harta, termasuk salah satunya harta warisan. Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan harta ini. Orang yang sukses dalam menada harta itu, maka sukseslah sebahagian kehidupan dunianya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Allah menjelaskan tentang ayat utang piutang. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Wahai orang yang beriman, kalau engkau berhutang dalam batas tertentu waktunya, maka tulislah. Betapa banyak orang terjadi permusuhan bahkan pembunuhan gara-gara sedikit utang piutang. Jadi demikian Allah uji kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harta. Orang yang sukses dalam menatanya, insyaallah akan bahagia dalam hidupnya. Kemudian ada fadilatul jihad, perjuangan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada nizamul usrah, hukum tentang keluarga. Jadi jemaah dirahmati Allah, orang yang beriman, orang yang rapi dalam keluarganya, hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan harap keberhasilan seseorang tanpa dorongan kebaikan dalam keluarganya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Jadi dari situlah berangkat dakwahnya. Dari situlah beliau bangun masyarakatnya. Karena orang yang baik dalam keluarganya pasti baik dalam masyarakatnya. Hamba Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, nizamul usrah. Jadi banyak ayat-ayat tentang keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Jadi lil walidat, bagi ibu-ibu yang telah melahirkan anaknya, dia punya hak untuk menyusui anaknya itu. Rupanya dalam kajian sekarang sangat luar biasa pengaruh menyusui kepada seorang anak. Ia pengaruh kesehatannya dan pengaruh mental psikologisnya. Orang-orang yang interaksi dengan anaknya baik, dan anaknya akan menjadi anak-anak yang hebat. Kita mengenal Imam Syafi'i, salah satu di antara imam 4 yang hebat. Kenapa hebatnya beliau? Diawali oleh hebatnya ibunya. Yatim waktu beliau masih kecil, tapi hebatnya beliau karena hebat ibunya. Demikianlah sejumlah tokoh-tokoh yang lain yang hebat mereka karena hebat orang tuanya. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan hak sebagai seorang ibu untuk menyusui anaknya. Dan wa 'alal mauludi, bagi suami ayahnya, mauludilahu, orang yang dilahirkan untuknya. Bayangkan Allah menggunakan kalimat wa 'alal maulud, dilahirkan untuknya. Jadi anak yang dilahirkan itu dilahirkan untukmu wahai suami. Rizquhunna wa kiswatuhunna, kamu kewajibanmu memberikan makanan dan memberikan pakaian yang memadai. Apa yang kau pakai itu yang mereka pakai, apa yang kau makan itu yang mereka makan. Maka tidak ada anak yang terlantar bila orang tuanya dia memperhatikan ayat-ayat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya anak yatim bukan diperhatikan karena miskinnya, tapi diperhatikan karena keyatimannya.
Apa kehilangan anak yatim itu? Hilang rasa ubuwah. Dia tidak ada lagi rasa kebapaan. Rupanya orang memanggil ayah itu kebutuhan. Ayah itu kebutuhan. Ibu kebutuhan. Anak kebutuhan. Jadi kita ketika dipanggil ayah itu kebutuhan psikologis kita. Jadi jemaah dirahmati betapa penting ayah, ibu dan anak dalam rumah tangga. Kalau ayah itu kebutuhan dipanggilnya sebagai ayah. Ibu kebutuhan dipanggilnya sebagai ibu, dan anak kebutuhan dia dipanggil sebagai seorang anak. Maka ketika ayahnya sudah tidak ada, hilanglah satu kebutuhan yang amat penting. Sehingga anak-anak yatim itu cenderung dia kadang-kadang dianggap nakal, bukan. Dia lagi mencari akhdhul intibah, mencari perhatian. Adakah orang lain yang memperhatikan kebutuhan psikologisnya? Apa kebutuhannya? Kebutuhan dipanggil sebagai seorang anak. Jadi itu jemaah dirahmati. Bayangkan orang yang bercerai, bayangkan orang yang berpisah suami dan istri, anak-anak akan hilang satu kebutuhan memanggil seorang ayah dan seorang ibu. Bila dia bersama ibu, maka dia butuh memanggil ayah. Bila dia bersama ayah, dia hilang satu kebutuhan kepada ibu. Itulah kebutuhan yang luar biasa. Jadi luar biasa jemaah dirahmatillah, ketergantungan anak, ibu dan ayah seakan-akan dia satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam hidup ini. Makalah itulah sebabnya jemaah dirahmati Allah, Nabi mengatakan ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Kebahagiaan kita karena ridha orang tua kita, dan kesengsaraan kita karena murka kedua orang tua kita. Karena dari merekalah Allah hadirkan kebahagiaan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang penting adalah nizamul usrah, hubungan dalam keluarga. Kemudian juga dijelaskan silatu al-mujtama' wa daulah, hubungan masyarakat dengan hidup dalam kenegaraan dan kebangsaan. Jadi masyarakat yang baik akan menghadirkan kebangsaan yang baik. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatillah, perilaku kita, akhlak kita akan membentuk kekuatan yang luar biasa dalam membangun bangsa dan negara. Jadi ada satu kaidah yang mungkin barangkali kita lihat luar biasa maknanya. Ketika dikatakan bahwa al-umam wal akhlaqu ma baqiyat in hum zahabat akhlaquhum zahab. Suatu masyarakat akan kokoh dan akan kuat bila mereka bagus karakter dan akhlaknya. Tapi kalau akhlaknya rusak, maka rusaklah semua fondasi kehidupan masyarakatnya. Jadi itulah yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat yang berkarakter, masyarakat yang saling menghormati, masyarakat yang saling menghargai. Karena dunia ini adalah refleksi akhirat. Ketika orang masuk dalam surga, maka hubungan antara satu yang dengan yang lain luar biasa. Wa qila salaman salama ashabul yamin ma ashabul yamin. Jadi ketika orang bertemu hari akhirat nanti, apa yang pertama mereka ucapkan? Assalamualaikum. Macam mana kabarnya? Itulah interaksi orang ketika masuk dalam surga. Jadikan interaksi itu refleksi dalam dunia. Akhlak dalam dunia ini bentukkan dia sebagaimana akhlak orang ketika berada dalam surga nanti. Artinya orang tak mungkin masuk dalam surga ketika dia belum memuqaddimahkan akhlak itu dalam kehidupan dunia ini. Jadi jemaah rahmati Allah, inilah karakter masyarakat yang dibangun dengan ayat-ayat dan surah Madaniyah. Kemudian qawaidul hukum. Jadi kaedah-kaedah hukum dan aturan. Karena manusia cenderung untuk melanggar, maka diberikan aturan. Dan aturan itu adalah jalan untuk menuju hikmah. Maka hukum dengan hikmah itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-jinas. Dia akar yang sama. Orang yang mengamalkan hukum,
maka dia akan menuju hikmah. Dan tak mungkin sampai kepada hikmah orang yang tidak mengamalkan hukum itu. Jadi hukum dengan hikmah, dia mengandung satu akar yang linear. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin-poin yang penting dalam kehidupan kita, wa masailut tasyri', dan berbagai masalah-masalah kapan, di mana, bagaimana Allah memerintahkan sesuatu. Jadi itu dibingkai dengan sangat baik dalam ayat-ayat Madaniyah. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah tulul maqati wal ayat fi uslub yuqarrir asy-syari'ah. Dalam ayat-ayat Madaniyah ini adalah maqati, potongan yang panjang, ayat-ayat yang panjang. Uslubnya apa? Uslub untuk menguatkan pentasyriatan. Diberikan alasannya kenapa Allah wajibkan puasa, kenapa salat harus dilaksanakan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diberikan alasannya. Kalian berpuasa, ini adalah la'allakum, agar kalian menuju ketakwaan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil zakat itu, karena zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan untuk mengembangkan harta. Ada hikmahnya. Jadi disebut awalnya hukum, di ujungnya ada hikmah. Inilah yang luar biasa. Jadi oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan berdasarkan hukum, insya Allah kita akan mencapai al-hikmah. Salat ini kan hukum. Hukum salat adalah wajib. Nah, nanti saatnya kita akan merasakan apa hikmatus salat. Kalau salat yang wajib ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, nanti Allah akan berikan ketenangan sebagai hikmahnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kau kerjakan sebagai hal yang wajib, hikmahnya dapat menahan engkau dari berbuat keji dan kemungkaran. Jadi luar biasa jemaah rahmatullah hikmah yang ada. Maka disebut dengan maqasid asy-syara'. Ada tujuan pentasyriatan. Apapun yang Allah syariatkan itu sebenarnya akan kembali faedahnya kepada kita sebagai manusia. Tidak ada yang sia-sia yang Allah perintahkan. Sebenarnya itulah faedah akan kembali kepada kita. Bahkan amal-amal yang sunnah. Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum biswaki 'inda kulli shalah. Andai kata tidak berat, kata Nabi, bagi umatku aku perintahkan dia untuk bersiwak setiap kali salat. Apa faedah siwak? Oh, luar biasa, luar biasa. Dia memang satu ibadah, tapi dia adalah maslahah. Orang sekarang kan senang siwak, senang sikat gigi. Ternyata dalam agama kita itu bukan hanya kesehatan dunia, tapi juga untuk kesehatan akhirat. Allah berikan ganjaran pahalanya, jadi kita dapat double, dunia dapat akhirat juga akan kita peroleh. Jadi oleh karena itu luar biasa jemaah rahmati Allah. Kalau Allah perintahkan kita untuk tidur siang, walaupun sunnah, tapi faedahnya dapat mengurangi sejumlah penyakit. Jadi yang faedah dunia biar kita yang kaji. Yang faedah akhirat Allah berikan penjelasannya. Nah, jadi inilah apapun yang Allah perintahkan mesti kembali hikmahnya kepada kita. Artinya apa? Orang yang melanggar apa yang Allah perintahkan, maka akan kembali mudaratnya kepada dia sendiri. Jadi wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tak pernah zalimi seorang hamba, tapi merekalah yang menganiaya dirinya sendiri. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat yang panjang itu untuk menjelaskan aspek-aspek syariat. Wa yuwaddih ahdafa wa maramiha. Allah jelaskan apa tujuan ibadah ini. Kenapa kita salat, kenapa kita ibadat, kenapa kita berpuasa. Allah jelaskan alasannya. Hamba Allah, wa hunaka suwar madaniyah yumkin tahdid tarikhnya. Kata beliau di bawahnya ada beberapa surah-surah madaniyah yang beliau jelaskan apa substansi kandungannya. Ada suratul Baqarah. Surah Baqarah adalah surah yang panjang, yang paling panjang, yang Allah turunkan pada awal tahun kedua Hijriah, hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi sabili ghazwul Badar, ketika perjalanan menuju perang Badar. Wa tanawat tahwil qiblah. Yang pertama Allah jelaskan tentang pemindahan kiblat. Ya, Allah jelaskan untuk menguji manusia. Kiblat itu semua milik Allah, barat dan timur, tetapi Allah pindahkan kiblat itu untuk menguji tingkat keimanan manusia. Hamba Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tashri' al-muharramat min al-akil. Allah jelaskan ada sebahagian kecil makanan-makanan yang haram dimakan. Karena al-aslu fil muamalah ibahatun. Dasar muamalah semua boleh kecuali sedikit yang tidak boleh. Jadi dalam muamalah kita semua boleh kecuali yang tidak boleh. Wa aslu fil ibadah haramun. Dasar ibadah semua tidak boleh kecuali yang boleh. Maka dalam hal muamalah semua boleh. Tapi manusia meninggalkan yang boleh, mencari yang tidak boleh. Inilah manusia. Ada minuman yang baik, tapi cari minuman yang keras. Minuman keras. Itulah manusia. Padahal yang boleh banyak. Tapi dengan hawa nafsu dan syaitannya, manusia mencari makan minuman yang itu semua akan merusak diri dan lingkungannya. Hamba Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana Allah syariatkan wa syari'atu as-saumi, syariat tentang puasa. Puasa adalah ibadah membersihkan jiwa. Kata Imam Al-Ghazali, as-saumu nisfus sabar. Puasa adalah setengah kesabaran. Orang yang mampu berpuasa, orang yang sukses dalam kesabaran. Kemudian wa ahkamul haji, hukum haji. Karena haji wisata spiritual. Di tengah ramainya manusia, kita bermunajat kepada Allah. Kita lihat berbagai macam rakam manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan baju yang putih. Tidak ada satupun orang yang mengenal kita. Ya Allah, aku hamba-Mu tak ada yang kenal kecuali Engkaulah yang mengenal diriku. Di tempat yang gersang tidak ada perlindungan. Seakan-akan itu mahsyar. Tidak ada sepotong pohon pun di kota Mekah. Itulah keadaan sebagai miniatur akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, ahkamul hajj, wisata spiritual ibadah haji menjadi pelajaran yang luar biasa. Harapannya ketika dia kembali menjadi hamba-hamba yang ikhlas, yang mengharapkan ridha-Nya. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kata orang, banyak orang yang menangis di kota Mekah. Padahal di kampungnya tidak pernah menangis. Kenapa? Karena di sana terasa tidaklah ada apa-apanya kita sebagai hamba kecuali karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Ya, orang Arabkah, orang Ajamkah, semua sama di hadapan Allah. Yang beda adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita merasa ada betapa nilai kesamaan itu di hadapannya, equality. Jadi luar biasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti hari akhirat yang beda bukan lagi aspek fisiknya, yang beda aspek batinnya. Manusia tidak dinilai aspek materialnya, tapi aspek spiritualnya yang bedakan satu dengan yang lain. Jadi jemaah rahmatullah, maka yang kita perbaiki hari ini adalah spiritualitas kita, akhlak dan hati kita. Karena hati itulah kita akan menghadap Allah dengannya. Ya, illa man atallaha biqalbin salim. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari orang tidak membawa harta dan anak-anak kecuali hadap Allah dengan membawa hati. Maka hari ini marilah kita perhatikan hati kita, bawalah hati kemana-mana. Dalam salat jangan lupa bawa hati. Datang kemana-mana hadirlah dengan hati. Menyetir mobil setirlah dengan hati. Hidup dengan keluarga hiduplah dengan hati. Karena bila hati baik maka baiklah semua aspek kehidupan. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa dalam
Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Maka hati haruslah kita berhati-hati agar kita mampu menata hati dengan baik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين Terima kasih Gibraltar. على Terima kasih. سيدنا محمد صلى الله